bukan 14 hari berkas perkara harus dilimpahkan. Nah, tadi secara informal saya ketemu sama Pak Roy ya, di dalam. Dasar penangkapan tadi malam apa? Saya mendapat cerita sangat kecewa karena tata cara penangkapan yang pertama, ya, itu bukan tata cara penangkapan yang biasa, tapi luar biasa. Saya akan tidak ceritakan sampai bagaimana caranya masuk ke dalam rumah dan sebagainya, sampai memasuki kamar yang ada Bu Roy Suryo masih di dalam kamar seperti itu. Nah, saya tanya lagi, dasarnya apa Mas? Kok sampai ditangkap? Karena dikatakan mengulangi perbuatannya. Mengulangi perbuatan apa? Ya. Kalau berkas perkara sudah dilimpahkan, berarti semua yang dilakukan oleh penyidik dalam rangka pemberkasan perkara tersebut harus berdasarkan petunjuk jaksa. Ada nggak petunjuk jaksa yang memerintahkan untuk menangkap dan menahan setelah berkas perkara dilimpahkan? Ini etika penegakan hukum loh ya. Seperti itu. Jadi kalau dikatakan sudah diperintahkan wajib lapor, sudah dicekal, kan bisa datang pas wajib lapor diberitahu. Contoh kalau dikatakan tadi mengulangi perbuatannya, pada saat wajib lapor beritahu Mas Roy atau Bu Dokter Tipa jangan dilakukan hal-hal yang kira-kira mungkin akan merugikan Bapak Ibu sendiri dengan mengulangi perbuatannya. Kan dialog seperti itu kan harus dibangun. Kepolisian Republik Indonesia itu senjatanya bukan M16, bukan revolver, bukan pistol, tapi komunikasi. Jadi otak, mata, mulut, nurani polisi itu harus jadi satu. Seperti itu. Saya sangat kecewa dalam hal ini karena tadi seperti Bu Dokter Tipa, penangkapannya seperti teroris. Beliau akan melaksanakan ujian. Begitu di dalam kendaraan mau keluar, dipepet dari belakang dan dari samping. Bu Tipa bukan teroris, bukan pelaku kejahatan yang serius. Ya, dari awal tidak ditahan. Penahanan itu kan ada kewenangan yang diberikan kepada, bukan hak loh ya, kewenangan penyidik untuk dapat menahan berdasarkan pertimbangan-pertimbangan, tidak melarikan diri atau mempersulit penyidikan dan tidak memulai perbuatannya. Kalau itu peristiwa pembunuhan akan ditahan di awal pertama kali, bukan berkas mau dilimpahkan pada kejaksaan. Apakah bisa berkas perkara yang sudah dinyatakan lengkap kemudian disisipi dengan penahanan? Nggak bisa. Nanti hanya pelimpahan administrasi, tanggung jawab tentang tersangka dan barang bukti seperti itu. Ya. Jadi setelah saya membaca situasi ini tadi semua, saya membaca lagi, cari informasi tentang bagaimana dulu ada petisi 50 di zaman Presiden Soeharto. Kemudian bagian Pak Hugeng sebagai mantan Kapolri bicara dengan hati nurani. Seorang mantan Kapolri yang memiliki integritas. Saya belajar dari Pak Hugeng, saya belajar dari nurani saya, dan saya pernah menggunakan nurani selama saya bertugas di kepolisian. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.